Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang di Muscat dan juga di Imarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ajaran-ajaran mazhab al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang praktek ngalap berkah yang tidak syar'i. Praktek ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Yang hal ini sudah diingatkan oleh al-Imam Syafi'i sendiri, nanti akan kita nukilkan, dan juga terutama ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi, kemudian Al-Ghazali ya, dan juga Al-Halimi dan yang lainnya, insyaallah akan kita nukilkan bagaimana mereka mengingkari praktek-praktek ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam syarah kitab Tauhid bahwasanya yang menentukan sesuatu berkah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah wahibul barakah, dialah yang menentukan keberkahan, dan Allah sendiri adalah disifati dengan tabarak, yaitu zat yang penuh dengan kebaikan, karena berkah maksudnya kebaikan yang banyak. Ya, biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Dan dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada sebagian zat, pada sebagian tempat, kemudian pada sebagian waktu, ya Allah berikan keberkahan. Contoh, pada sebagian zat Allah berikan keberkahan seperti buah zaitun misalnya. Zaitunatin syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah, dalam surat An-Nur. Allah mensifati pohon zaitun dengan pohon yang berkah misalnya. Kemudian korma misalnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Sebenarnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu an-nakhlah, yaitu pohon korma, pohon yang berkah, yang dimana dari ujungnya, dari akar sampai ujungnya seluruhnya bermanfaat. Itulah pohon korma, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW berkata, man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa lam yadhurruhu al-yawm summun wala sihrun. Siapa yang pagi hari makan 7 butir korma ajwa, maka tidak akan terkena pada hari tersebut sihir maupun racun, ya. Kemudian contohnya zat yang berkah adalah zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam air liurnya berkah, ludahnya berkah, sampai Nabi kalau buang ludah para sahabat memperebutkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri sengaja ketika mencukur rambutnya membagi-bagikan rambut kepada para sahabat, karena rambut Nabi berkah, disimpan oleh Ummu Salamah dan yang lainnya. Kalau ada yang sakit maka rambut Nabi dicampur dengan air kemudian diminumkan sebagai obat. Kemudian keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkah, sehingga baju Nabi yang pernah dipakai oleh Nabi juga berkah. Dan ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada keberkahan berkaitan dengan tempat, misalnya Al-Haramain, ya, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Dua-duanya adalah tanah suci, tanah haram. Yang beribadah di situ maka akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Demikian juga Palestina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, ya, tanah yang berkah, tempat yang berkah, ya. Secara umum masjid adalah tempat yang berkah, ya. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah, ya, Allah pilih, misalnya Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah, yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ibadahnya, pahalanya sangat besar. Di antara juga sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka mengabulkan permohonan doa hamba-hambanya dan memberi ampunan kepada permohonan ampunan dari hamba-hambanya. Ini di antara dan masih banyak lagi tentunya. Saya hanya kasih beri beberapa sampel bahwasanya Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah milih yang apa yang Allah kehendaki. Allah milih sebagian tempat menjadi berkah, Allah memilih sebagian zat menjadi berkah, Allah memilih sebagian waktu menjadi berkah, terserah Allah Subhanahu wa taala.
Namun kita tidak boleh ngasal ini berkah itu berkah kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Dan praktek-praktek ngalap berkah yang tidak syar'i sangat banyak ya, bukan cuma di tanah air, bahkan di dunia kaum muslimin secara umum ya. Di antaranya tanah air kita, di buku saya itu halaman 331, bagaimana saya nukil tentang kuburan seorang kiai yang di mana banyak orang datang ke situ, kemudian mengambil-ngambil pasir yang ada di kuburan tersebut, ya, mengambil bunga-bunga yang ditabur di atas kuburan tersebut. Kemudian ketika ditanya, ya, sebagian mereka menjawab dengan yang tidak rasional, ya. Dia mengatakan, misalnya, ini akan saya gunakan untuk mengobati sakit linu, ya. Ya, karena diingkari juga oleh sebagian kiai ketika melihat praktik tersebut mereka ingkari, tapi masyarakat sebagian melakukan hal tersebut. Di antara mereka dia mengatakan untuk mengobati penyakit linu, ya. Ada lagi yang mengatakan untuk mengambil tanah di makam untuk pengobatan anaknya yang belum bisa berjalan alias lumpuh, maka dia bawa pulang tanah tersebut, ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Sebenarnya pengkultusan terhadap kuburan ini adalah dari akidah Rafidhah Syiah. Ya, saya bacakan pernyataan dari Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar, ya. Di mana ketika dia ditanya, apakah mencari kesembuhan minat turabi syirkun amla, mencari kesembuhan dari tanah, ya. Ya, apalagi tanah yang di kuburan itu syirik atau bukan? Maka kemudian dia menjawab, ya. Fasyirku kama alimtum ibaratun anil i'tiqad bi anna syakhsan huwa rabbun. Namanya syirik itu kata Khumaini, kalau kita meyakini ada seorang adalah Tuhan, ya. Ya, annahu rabbun atau an yu'bad ala annahu rabbun, atau dia diibadahi dengan asumsi dia adalah Tuhan, pencipta, ya. Atau dia dimintai pertolongan di mana diyakini dia punya kemampuan sendiri untuk memberi pengaruh. Jadi dia mengatakan fa idza talaba syakhsun asy-syifa min turbatin aw min ayyi syai'in akhar bi unwanin annahu rabbun aw syarikullah aw muqabilun lillah wa mustaqillun fi ta'thir aw ala asasin anna sahibal qabr rabbun fa hadha syirkun bal junun. Jadi kalau minta sesuatu kepada seseorang, ya, dengan meyakini dia itu adalah Tuhan atau dia Tuhan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, atau dia punya kemampuan untuk memberi pengaruh secara merdeka, maka ini baru secara independen, itulah yang disebut dengan syirik. Itu yang disebut dengan syirik. Adapun jika tidak demikian, tapi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah memberikan kesembuhan pada segenggam tanah ikraman li syahid, sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang yang mati syahid, maka Allah jadikan kuburannya, tanahnya itu obat, ya. Maka ini tidak mengapa, ini bukan syirik dan bukan kufuran. Ini selalu ini yang diambil juga orang sufi, ya. Mereka mengatakan namanya syirik itu kalau kita meyakini ada Tuhan yang lain, atau kita meyakini sesuatu memiliki kemampuan, punya pengaruh tanpa izin Allah. Tapi kalau kita meyakini ini semua dari Allah, maka itu bukan syirik. Ya, seperti mereka mengatakan tanah, ya, kalau tanah kita yakin ini Allah yang kasih, yang bikin tanah menjadi obat, maka ini bukan syirik, ini tidak jadi masalah, ya. Ya. Kita bilang kalau Allah mau berkehendak, jangankan tanah, kotoran jadi obat juga bisa, ya. Tapi mana dalil bahwasanya tanah ini Allah berkahi kemudian menjadi obat? Mana dalil bahwasanya tanah yang diambil dari kuburan syuhada kemudian menjadi obat? Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwasanya tanah ini menjadi berkah? Itu saya katakan tadi, masalah berkah tidak boleh kita sembarang. Ini berkah, ini berkah, ini berkah. Karena kita akan bertabrakan dengan dalil yang menyatakan mengambil sesuatu yang bukan sebab dianggap sebagai sebab merupakan kesyirikan. Ketika orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di Dhatu Anwat, sebuah pohon bidara, Rasulullah mengatakan itu pohon bidara tersebut dijadikan Tuhan oleh mereka. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pohon bidara tersebut diberi izin oleh Allah untuk mendatangkan keberkahan, enggak ada dalilnya. Ya, sehingga sama seperti jimat ketika dipakai, kenapa dihukumi syirik? Ya karena seorang meyakini jimat itu
bisa membantu dengan izin Allah. Itu namanya syirik kecil. Kalau seorang meyakini jimat ini memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh secara merdeka independen, syirik besar. Tapi kebanyakan orang tidak demikian. Kebanyakan orang pakai jimat itu dia meyakini bahwasanya jimat ini membantu dia sebagai sebab. Itulah syirik kecil. Kalau meyakini jimat ini punya kemampuan sendiri secara independen, secara istiqlal, secara merdeka, maka itu syirik akbar. Jadi kita punya kaidah menjadikan suatu sebab, suatu yang bukan sebab dianggap sebab, ya, seperti jimat misalnya, maka itu adalah syirik asghar, syirik asghar. Tapi ketika meyakini bahwasanya sebab tersebut memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh secara independen, maka jadi syirik akbar. Jadi masalah mereka ini, mereka menganggap namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Adapun menganggap misalnya mayat sebagai wasilah, atau misalnya pasir di kuburan adalah obat, ini semua bukan syirik. Ya. Kita bilang enggak, ini hukum asalnya syirik kecil. Kalau tidak ada keyakinan terhadap mayat. Tapi kalau punya keyakinan terhadap mayat, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, bisa berubah menjadi syirik akbar. Adapun mengambil pasir yang ada di kuburan dianggap sebagai obat, maka ini syirik kecil hukum asal. Ini tabaruk yang tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menjadikan bahwasanya tanah yang ada di kuburan para wali kemudian menjadi obat. Enggak ada. Tidak ada dalilnya. Ya, dan ini saya lihat sendiri bagaimana orang Syiah waktu di Madinah, dia ngambil pasir di kuburan di Baqi. Saya lihat sendiri dia ambil. Kebiasaan orang Syiah diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ya. Makanya mereka, saya tulis dalam buku saya 33 Banyolan Syiah, bagaimana mereka meyakini tentang tanah yang ada di kuburan Husain menjadi berkah, ya, sampai ketika Husain dikubur di Karbala, maka sekian kilo dari sebelah kanan, sekian kilo sebelah kiri, sekian kilo sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan, semuanya jadi berkah karena keberkahan Husain sebagai bentuk pemulihan Allah kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, maka tanah di sekitar Husain menjadi berkah, sehingga mereka mengatakan jadi obat. Ini semua khurafat, tidak ada dalilnya, dan ini adalah syirik kecil kalau kita hanya sekedar meyakini tanah tersebut menjadi obat karena tidak ada dalilnya. Kalau menjadi obat, kita ingin tanya, obat tersebut tanah di kuburan itu berapa dosisnya untuk kita makan? Apakah 3 sendok sehari atau bagaimana? Coba dipraktekannya. Kita ingin tahu bagaimana obat dari tanah kuburan tersebut. Karena sebagian kaum muslimin di tanah air kita meyakini hal tersebut, datang ke kuburan wali kemudian diambil pasirnya sampai kuburan jadi bolong, ya. Enggak boleh ini ngambil tanah di kuburan, ya. Diisi lagi, nanti diambilin lagi, ya. Kejahilan. Dan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad lah batu yang paling mulia di alam semesta, Hajar Aswad. Bahkan disebut turun dari langit, ya. Pertama kali turun Hajar Aswad itu putih, asyaddu bayadan minas salj. Pertama kali turun Hajar Aswad itu lebih putih daripada salju, ya. Kemudian fasawadatu khotoya bani Adam, tapi dosa-dosa anak Adam menjadikan dia hitam. Dan dia adalah batu yang termulia di alam semesta, dan dia satu-satunya batu yang menciumnya adalah ibadah, ya. Makanya Nabi SAW mencium Hajar Aswad, mencium batu tersebut. Batu yang lain enggak ada, ya. Yang lain enggak ada. Di Ka'bah tidak ada yang disunahkan untuk dicium beribadah kecuali Hajar Aswad. Tapi Umar bin Khattab pernah memperingatkan karena dia melihat banyak orang rebut-rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dia khawatir mereka mencium Hajar Aswad disertai dengan keyakinan yang salah. Maka suatu hari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, disebutkan itu ketika musim haji. Kemudian dia berkata dengan suara yang lantang, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajar." Demi Allah, saya ini tahu kamu hanya sekedar batu, Hajar Aswad. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa beri mudarat, kau tidak bisa beri manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak lihat Nabi mencium kamu, aku tidak bakalan mencium kamu, ya. Aku tidak bakalan mencium kamu. Lihat, kita akan baca perkataan para ulama Syafi'iyah tentang perkataan Umar ini, ya. Di antaranya Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syu'abul Iman, dia mengatakan fa Amirul Mukminin Umar bin radhiyallahu anhu kana qad abadal hajar. Amir Mukminin Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam dia pernah menyembah batu. Fahina ahwa ila rukni ka'annahu haba ma kana ali fil jahiliyah. Ya, maka ketika dia
hendak mencium Hajar Aswad, dia khawatir tentang masa lalu yang pernah dia ketahui yang berbahaya di zaman jahiliyah tentang kesyirikan. Fatabarra'a min kulli syai'in siwa Allah, maka dia pun berlepas diri dari segala sesuatu kecuali Allah. Wa akhbarahu, maka dia kabarkan bi annahu hajarun la yadur wa la yanfa. Ya, yuridu makana ala hayatihi hajaran wa innahu yaqabbiluhu mutaba'atan li sunnah. Maka dia pun mengumumkan bahwasanya ini batu tidak bisa bermanfaat, tidak bisa beri mudarat, dia mencium hanya sekedar untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya karena mengikuti sunnah. Bukan batu ini punya kesaktian mengeluarkan aura dan yang lain, enggak. Ya. Karena Umar bin Khattab tahu dulu orang-orang menyembah batu, dia tidak ingin masih tersisa racun-racun jahiliyah terdahulu, ya. Kemudian juga itu dari perkataan Al-Baihaqi. Kemudian Nawawi rahimahullah juga mengomentari, wa inna maqala wa innaka la tadur wa la tanfa li alla yaktar ba'du qurbal ahdi bil Islam. Umar mengucapkan demikian agar orang yang baru masuk Islam tidak terpedaya, ya. Mereka yang sudah dahulu biasa qad kanu alifu alladzina kanu alifu ibadatal ahjar wa ta'dhiman wa raja'an naf'aha wa khawfa ad-darr bit taqsir fi ta'dhimiha. Ya, wa kana al-ahdu qariban bidzalika fa khafa Umar an yarahu ba'dhum yuqabbiluhu wa ya'tani bihi fayashtabiha alayhi fabayyana annahu la yadur wa la yanfa' bidzatihi. Maka Umar khawatir dulu orang-orang ada yang baru masuk Islam dahulu suka mengagungkan batu, menyembah batu, berharap manfaat dari batu, takut kemudaratan dari batu. Maka Umar khawatir kalau mereka melihat Umar sebagai khalifah mencium batu, dikhawatirkan tumbuh lagi benih-benih yang lama. Maka Umar kemudian ucapkan dengan suara lantang, ini batu tidak ada apa-apanya. Jangan saya punya keyakinan tertentu batu beri manfaat, beri mudarat, karena itu keyakinan kesyirikan, ya. Itulah keyakinan kesyirikan. Apalagi di musim haji, ya. Di musim haji agar orang semua tahu, kata Nawawi, wa asya'a Umar hadza fil mausim liyushhada fil buldan wa yahfadhuhu anhu ahlul mausim al-mukhtaliful awtani wallahu a'lam. Umar mengucapkan hal ini dengan dia sebarkan perkataan ini agar disaksikan di kota-kota dan agar orang yang sedang hajian menghafalkan pernyataan Umar ini kemudian disebarkan di penjuru negeri-negeri Islam, daerah-daerah Islam, ya. Demikian juga Ibnu Daqiq al-Id, seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Ibnu Daqiq al-Id dulu mazhab Maliki, kemudian berubah jadi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dia berkata, wa qawlu Umar hadzal kalam fi ibtida'i taqbilihi liyubayyana annahu fa'ala dzalika tiba'an wa liyuzila bidzalika al-wahm alladhi kana tarattaba fi adhanin nas fi ayyamil jahiliyah. Umar mengucapkan hal ini dengan tegas untuk menjelaskan dia mencium Hajar Aswad ini bukan karena batunya beri manfaat, beri mudarat, tetapi hanya sekedar karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar praduga-praduga yang ada di benak manusia bahwasanya batu ini bisa begini bisa gini seperti di zaman jahiliyah hilang semuanya, ya. Ya. Dari situ kita tahu bahwasanya Hajar Aswad batu yang paling mulia, tidak memberikan apa-apa, tidak bisa memberi berat, tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Keberkahannya dari apa? Keberkahannya dari kita mengikuti sunnah Nabi, ya. Dan batu, kalau Hajar Aswad saja tidak bisa apa-apa, apalagi batu dari Ka'bah secara utuh, ya. Sementara kita dapat sebagian orang pernah menggunting kiswah Ka'bah, diyakini dengan keyakinan tertentu. Ini adalah kesalahan, ya. Ya. Dan saya sering sampaikan, kalau Hajar Aswad batu yang paling mulia di alam semesta tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik, apalagi batu akik. Namun demikian sebagian kaum muslimin, ya mereka suka sekali seperti itu. Sedikit-sedikit usap ini, sedikit usap anu, ya. Saya sendiri di Masjid Nabawi sering saya sampaikan kepada jamaah tidak perlu ngusap-ngusap pintu masjid, karena sering orang Indonesia datang ngusap-ngusap pintu masjid, ya. Kemudian usapkan ke badannya. Tidak perlu diusap-usap pintu masjid, sudah ada petugas yang bersihkan pintu masjid, enggak perlu. Petugas di Masjid Nabawi banyak. Tidak perlu ikut bersih-bersihkan pintu masjid, karena mereka meyakini ada aura atau ada aliran barokah, dan yang ini semua khurafat, tidak ada dalilnya, ya. Adapun Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i sangat mengagungkan Imam Malik. Betapa sering Imam Syafi'i kalau ditanya maka dia berkata qala al-ustad, berkata guruku, maksudnya Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i pernah membuat tulisan bantahan terhadap gurunya. Kenapa? Karena ada sebagian orang berlebih-lebihan kepada Imam Malik, mengkultuskan Imam Malik. Sampai-sampai mereka menjadikan songkok Imam Malik sebagai sumber keberkahan untuk turunnya hujan. Al-Baihaqi berkata,
Wa qad qara'tu fi kitab Abi Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji fi ma haddathahu al-Misriyun. Dan aku telah membaca buku yang ditulis oleh Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji tentang apa yang diceritakan oleh orang Mesir. Anna Syafi'iyya innama wada'a al-kitab ala Malik. Sungguhnya Imam Syafi'i menulis kitab, sebuah buku untuk membantah Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i membantah Imam Malik? Annahu balaghu anna bi Andalus kummatan li Malik yustasqa biha. Karena di negeri Andalus ternyata ada songkoknya Imam Malik digunakan untuk meminta hujan. Ya. Wa kana yuqal lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Malik. Nah, kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bantah, mereka bilang Imam Malik mengatakan demikian. Ya, jadi mereka bantah hadis Nabi dengan Imam Malik. Orang gulu berlebihan kepada Imam Malik. Maka Imam Syafi'i berkata, "Inna Malikan Adami qad yukhti wa yaghlat." Imam Malik hanyalah seorang anak Adam, bisa salah, bisa benar. Ya. Falladhi da'ahu ila an wada'a alaihi hadzal kitab dzalik. Inilah yang menyebabkan Imam Syafi'i kemudian menulis bantahan terhadap Imam Malik, ya. Wa kana yaqul karihtu an afala dzalik walakinni istakhartullah fi dzalika sanata kadza. Saya sebenarnya tidak ingin nulis bantahan kepada Imam Malik. Ya, tapi saya sudah beristikharah kepada Allah dan ya tadi dia punya tujuan agar orang sadar bahwasanya Imam Malik tidak boleh dikultuskan berlebih-lebihan. Sampai songkoknya dijadikan dasar untuk datangnya hujan, khawatir terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Makanya Imam Syafi'i sengaja menulis bantahan kepada Imam Malik padahal sebenarnya tidak ingin. Cuma tadi untuk mengingatkan bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang di Andalus adalah perbuatan yang salah. Kemudian kita akan bacakan sekarang perkataan para ulama Syafi'iyah yang mereka mengingkari praktek mencari keberkahan yang salah. Di antaranya adalah sebagian orang ya yang mencari keberkahan dengan mengusap tangan mereka ke makam Ibrahim. Kita tahu makam Ibrahim adalah di antara ayatun bayyinat ya, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu yang di situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Karena Ka'bah agak tinggi, maka Ibrahim mencari batu sebagai pijakan alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail mengoffer batu, kemudian disusun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus makam Ibrahim terus berjalan sampai kemudian Ka'bah selesai dibangun. Dan ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah mengatakan tentang makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Makanya disunahkan bagi kita kalau setelah tawaf kita salat khalfal maqam, di belakang makam Ibrahim. Ini ada sebagai tanda bukti nyata Ibrahim lah yang membangun Ka'bah dan inilah makam batu yang pernah digunakan sebagai pijakan semacam tangga kalau kita untuk pijakan untuk meletakkan susunan batu Ka'bah yang lebih tinggi ya. Tetapi sebagian orang sampai sekarang salah dalam mensikapi makam Ibrahim. Ini selalu terjadi ya. Kalau kita tawaf pasti ada orang datang kemudian ngusap-ngusap, pasti. Tidak ada suatu hari saya tawaf kemudian tidak ada orang yang ngusap-ngusap, makanya pasti ada yang ngusap-ngusap kemudian nempelkan pipi dan macam-macam. Orang cari keberkahan. Ini salah ya. Ini salah ya. Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah beliau berkata, "Wa man ra'a maqama Ibrahim salawatullahi alaihi falyusalli alaihi wa la yaltamisul maqam wa la yuqabbiluhu." Barang siapa yang lihat maqam Ibrahim maka salat di situ. Salat di belakangnya sebagai perintah Allah. Dan jangan dia mengusap maqam dan jangan menciumnya. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahuna al-maqam faqala lam tu'maru bihadza innama umirtum bisolati indahu. Ya, Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair pernah melihat suatu kaum yang mereka mengusap-ngusap maqam Ibrahim. Maka beliau mengingkari, lam tu'maru bihadza. Kalian tidak diperintahkan untuk mengusap-ngusap maqam Ibrahim. Innama umirtum bisolati indahu. Tapi kalian diperintahkan untuk salat di maqam Ibrahim. Mujahid muridnya Ibnu Abbas pernah berkata, la yuqabbalul maqam wa la yulmas. Tidak boleh dicium makam Ibrahim dan tidak boleh disentuh. Subhanallah, para salaf dahulu mengatakan jangan. Ini bukan lagi kuburan wali, ini tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu spesial pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim. Dipijak untuk bangun Ka'bah. Yang para nabi jasad mereka berkah. Jelas. Tapi dilarang makam Ibrahim untuk diusap-usap. Ulama yang bilang, sahabat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, sahabat. Disertai oleh Mujahid bin Jabir, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, melarang. Tapi orang sekarang luar biasa, ngusap-ngusap, cium-cium. Apa yang dilarang dikerjakan.
Dan itu banyak ya. Mungkin kalau orang coba biarin aja lah, nggak apa-apa lah. Mungkin, tapi kalau kita berusaha berpegang teguh dengan mazhab salaf, tentunya kita mengatakan tidak boleh. Para ulama sudah melarang. Dikhawatirkan timbul keyakinan macam-macam ya. Umar saja dengan tegas Hajar Aswad, Umar mengatakan supaya orang tidak salah paham tentang Hajar Aswad. Jangan kita bilang biarin aja orang terserah, biar diagungkan Hajar Aswad. Ya, ente mengagungkan Hajar Aswad, Anda mencium Hajar Aswad, sunnah Nabi, tapi jangan memiliki keyakinan yang macam-macam. Ya. Lihatlah bagaimana sahabat dan tabi'in mengingkari hal ini. Demikian juga Al-Baghawi, ulama Syafi'iyah, sahibut tafsir, yang punya tafsir Al-Baghawi yang wafat 516, dia berkata ketika menafsirkan firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla," dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Beliau berkata, "Qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi umiru bis salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi mashihi wa takbilihi." Berkata Qatadah, ini tabi'in semua, Muqatil dan Suddi, bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan mereka tidak diperintahkan untuk mengusapnya dan tidak diperintahkan untuk menciumnya. Demikian juga Qatadah berkata, "Innama umiru," Ibnu Katsir juga menukil, Ibnu Katsir juga ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, "Innama umiru an yusallu indahu wa lam yu'maru bimashihi." Mereka diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan mereka tidak diperintahkan untuk mengusapnya. Wa laqad taqallafat, ini apa namanya? Ibnu Katsir menukil perkataan Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'in, seorang imam dari kalangan tabi'in. Dia berkata, "Innama umiru an yusallu indahu wa lam yu'maru bimashihi." Mereka hanya diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim, bukan diperintahkan untuk mengusapnya. Wa laqad takallafat hadhil ummah syai'an ma takallafathu al-umamu qablaha. Umat ini telah berlebih-lebihan dengan sesuatu yang para umat sebelumnya tidak melakukannya. Wa laqad dzukira lana man ra'a athara aqibihi wa asabihi fihi. Ya, dan sungguh telah disebutkan telah menyebutkan kepada kami, wa laqad dzakara lana man ra'a athara aqibihi. Ada orang yang pernah melihat bekas tumitnya Ibrahim dan juga bekas jari-jari kaki Ibrahim di makam tersebut. Famazalat hadhil ummah yamsahunahu hatta ikhlaw laqawan maha. Tetapi diusap-usap akhirnya bekas itu mulai hilang. Jadi Qatadah, saya ingatkan Qatadah adalah seorang tabi'in. Di zaman dia melihat bekas itu sudah mulai hilang, bekas tumitnya Ibrahim dan bekas jari-jarinya sudah mulai hilang karena banyak orang usap-usap. Yang sekarang ini bukan bekas asli, sekarang tuh cetakan yang ada di Mekah itu cetakan ya. Tapi yang aslinya itu sebenarnya sudah mulai hilang. Itu di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in, Qatadah mengatakan terlalu sering diusap oleh orang. Famazalat hadhil ummah yamsahunahu, selalu orang mengusap-usapnya hatta khlawalaqa wan maha, sampai akhirnya mulai pudar ya. Yang sekarang dicetak kemudian dipasang, tapi sebenarnya di zaman tabi'in sudah mulai pudar. Sekarang dikasih tutupan biar orang enggak macam-macam ya. Akhirnya dikasih tutupan yang diusap-usap ya. Dahulu tidak ada tutupannya, langsung diusap. Sekarang tutupannya diusap, dicium-cium. Saya pernah ke situ. Kemudian kebetulan saya kebawa dengan kebetulan kebawa oleh jamaah atau kebawa arus, akhirnya melewati situ. Maka saya tegur sebagian orang. Jangan Pak, saya ditegur sama orang Arab. Kamu jangan cium-cium. Saya bilang enggak, saya tegur, kamu bohong tadi, kamu cium-cium juga. Akhirnya sudah saya jalan aja lah. Kenapa? Saking banyak orang di situ cium-cium sehingga saya yang ingin menegur juga akhirnya ditegur juga, disangka saya ingin mencium-cium juga. Ya udah. Demikian juga tadi sudah disebutkan Al-Halimi menukil yang di antara perkataan para ulama ya tentang mengusap-ngusap yang tidak benar, contohnya perkataan Al-Ghazali ya. Al-Ghazali berkata, "Wa laysa minas sunnah an yamassal jidar wala an yuqabbilahu balil wuqufu min bu'din aqrabu lil ihtiram." Dia bicara tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ghazali, bukanlah merupakan sunnah seorang kemudian mengusap-ngusap dinding kuburan Nabi. Bukan sunnah. Wala an yuqabbilahu, apalagi mencium kuburan Nabi, tidak. Sunnahnya adalah bal wuquf min bu'din, cukup berdiri dari jauh, aqrabu lil ihtiram, itu lebih dekat kepada penghormatan. Jadi menurut Ghazali, kalau ingin di kuburan Nabi jangan usap-usap. Sudah cukup berdiri dari jauh kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, dan itu lebih dekat kepada penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengusap-usap. Memang kalau mengusap-usap kuburan Nabi menganggap menghormati Nabi, kata Ghazali enggak, itu bukan bentuk penghormatan. Mencium-cium bukan bentuk kehormatan.
Bahkan beliau juga berkata, ini termaktub itu dalam Ihya Ulumuddin, yang buku yang dijadikan pegangan oleh orang sufi ya, banyak. Bahkan dalam nukilan yang lain Ihya Ulumuddin, Ghazali berkata, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Sungguhnya mengusap dan mencium kuburan adalah kebiasaan tradisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Tegas dari Ghazali. Sekarang saja sudah ada yang berusaha, ada polisi yang menjaga di Masjid Nabawi, masih ada yang lolos ya. Bagaimana kalau tidak ada yang jaga? Bagaimana kalau tidak ada yang jaga? Lihat kemarin waktu di Iran, musim corona, mereka datang ke kuburan Khomeini, mereka cium-cium kuburan Khomeini, akhirnya corona tersebar di mana-mana. Mereka bilang tidak ada corona ya. Ini cari berkah di kuburan Khomeini. Mereka cium-cium kuburan Khomeini, mereka usap-usap kuburan Khomeini, mulut bertemu dengan akhirnya virus tersebar. An-Nawawi rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah berkata, la yajuzu an yutafa bi qabrihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi. Wa yukrahu ilsaqu dhuhr wal batan. Dan tidak boleh menempelkan punggung atau perut bijidaril qabr. Jangan. Tidak boleh menempelkan perut atau punggung di dinding kuburan. Qalahu Abu Abdul Ubaidillah Al-Halimi, dan beliau menukil perkataan Halimi wa ghairu dan yang lainnya. Qalu wa yukrahu mashu bil yadi. Mereka berkata juga dimakruhkan ya, dibenci untuk mengusap dengan tangan, wa taqbiluhu, dan mencium dinding kuburan Nabi. Balil adab an yab'uda minhu, tapi adab yang benar jauh dari kuburan Nabi. Kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi. Sebagaimana kalau Nabi masih hidup, maka tidak perlu kita dekat-dekat, cukup dari jauh kemudian kita mengucapkan salam. Ya. Hadha huwa shawab. Kata Nawawi, ini yang benar. Alladzi qalahul ulama, yang dikatakan oleh para ulama, wa atbaqu alaihi, dan mereka sepakat akan hal ini. Kuburan Nabi tidak diusap, tidak dicium, tapi cukup dari jauh kita mengucapkan salamu alayka ya Rasulullah ya. Kemudian peringatan kata beliau, wala yughtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim lidzalik. Jangan terpedaya dengan penyelisihan banyak orang awam yang mereka melakukan demikian. Jangan terpedaya. Banyak kalau kita banyak orang melakukan demikian. Seandainya tidak ada penjaga di Masjid Nabawi, tidak ada askar, saya rasa sudah banyak orang rebut-rebutan cium kuburan Nabi. Tapi ada askar yang melarang. Ada petugas. Seandainya tidak ada, orang mungkin rame-rame. Dan itu mungkin di zaman Nawawi mungkin banyak. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan jangan terpedaya. Banyak yang melakukan tapi jangan terpedaya sama perbuatan orang-orang awam. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihati. Yang dijadikan teladan atau beramal adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa aqwalil ulama, dan perkataan para ulama. Wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Dan jangan peduli dengan bid'ah yang dilakukan oleh orang awam dan yang lainnya dan kebodohan-kebodohan mereka. Kemudian beliau berkata, wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang maknanya ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan-jalan kebenaran dan jangan tidak memberi mudarat kepadamu kalau yang ikut jalan cuma sedikit. Enggak ada masalah meskipun jalan cuma sedikit. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Waspadalah engkau dengan jalan-jalan kesesatan, wa la taqtar bi kathratil halikin. Meskipun yang jalan begitu banyak, jangan terpedaya. Ya. Kemudian beliau berkata, wa man khatara bi balihi anna al-masha bil yadi wa nahwahu ablagu fil barakah fa huwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Barang siapa terbetik dalam benaknya, ini perkataan Nawawi. Barang siapa terbetik dalam benaknya bahwasanya mengusap kuburan Nabi dengan tangan atau yang semisalnya ini lebih mendapatkan keberkahan, maka itu karena kebodohannya. Li'annal barakata dan kelalaiannya. Li'annal barakata innama hiya fima wafaqa syar'a. Karena barokah itu kalau kita mengikuti syariat. Wa kaifa yanbaghil fadlu fi mukhalafati shawab. Bagaimana mau dicari kemuliaan dengan cara menyelisih kebenaran. Dan inilah yang terbetik dalam banyak orang ketika mereka ingin mengusap pikiran mereka ini adalah keberkahan, ini lebih baik ya. Akhirnya mereka berusaha untuk memegang, mereka untuk mengusap-ngusap. Ternyata kata Nawawi itu adalah kebodohan, itu adalah kelalaian. Namanya keberkahan adalah sesuai dengan syariat dan bukan menyelisihi syariat. Inilah nukilan-nukilan dari ulama Syafi'iyah mengingatkan kepada kita hati-hati, jangan sembarang kita kemudian mencari-cari keberkahan yang tidak ada dalil, terutama yang berkaitan dengan kuburan-kuburan. Ya, karena tadi di awal saya sampaikan
sekelompok orang datang ke kuburan wali yang dianggap wali atau dianggap kiai, kemudian ngambilin pasir-pasir, ya, dibuat obat lah, buat berkah lah. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kata Al-Ghazali tadi, ya. Inilah kebodohan. Yang bilang begitu Nawawi rahimahullah taala, yang bilang begitu adalah Al-Ghazali, yang bilang begitu adalah Al-Halimi, ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang sudah diingatkan oleh para salaf. Namun sebagian orang seperti tadi, ya, nekat, ya, mungkin punya ide-ide sendiri atau ikut-ikutan. Ternyata inilah kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Pengagungan terhadap kuburan adalah tradisi orang-orang Rafidhah yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin di tanah air maupun di alam Islami. Taib, ini saja yang bisa sampaikan, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang disampaikan, kurang lebihnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.